Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Helena Apriani. Balik lagi di channel ENR Project Review. Di video-video kita, banyak sekali yang mengeluh kalau pengajuan KUR BRI sekarang semakin sulit dan susah untuk di ACC. Seperti yang sudah kita jelaskan, pengajuan KUR di BRI sudah bisa dilakukan oleh nasabah yang memerlukan modal pinjaman. Meskipun yang menentukan ACC atau tidaknya pengajuan kalian adalah pihak BRI, akan tetapi video kali ini penting untuk kalian ketahui guna mengukur sebesar apa kemungkinan pengajuan kalian akan di ACC berdasarkan profil individu dan profil usaha teman-teman. Kami akan mencoba merangkum hal apa saja yang dapat menghambat atau bahkan membuat pengajuan KUR BRI tahun 2025 kalian ditolak alias tidak di ACC. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis, like jika kalian suka, share ke teman-teman kalian jika videonya bermanfaat. Subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi loncengnya ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Check this out. Yang menyebabkan pengajuan KUR tahun 2025 menjadi sulit, kami bagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab pengajuan KUR ditolak. Faktor internal pada masalah ini kebanyakan berhubungan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pihak BRI ataupun pemerintah diantaranya. 1. Adanya pembatasan atau limit akumulasi penerimaan KUR. Aturan ini diberlakukan oleh pemerintah untuk membatasi pemberian subsidi bunga KUR yang disalurkan kepada masyarakat. Pada saat pertama kali diberlakukan, aturan ini memiliki batasan, yaitu maksimal limit akumulasi KUR 100 juta untuk usaha non-produksi seperti perdagangan dan jasa, serta maksimal limit akumulasi KUR 200 juta untuk sektor usaha produksi atau industri seperti industri UMKM, pertanian, dan peternakan. Saat ini, aturan tersebut mengalami perubahan dengan adanya penambahan limit akumulasi penerimaan KUR menjadi maksimal limit akumulasi 200 juta untuk usaha non-produksi seperti perdagangan dan jasa, serta maksimal limit akumulasi KUR 400 juta untuk sektor usaha produksi atau industri seperti industri UMKM, pertanian, dan peternakan. Hal ini berlaku untuk semua debitur KUR, baik lancar ataupun pernah menunggak. Pernah ada yang bertanya pada kami, kenapa tidak bisa mengajukan KUR lagi? Padahal angsuran KUR sebelumnya lancar, tapi malah diarahkan ke Kupedes. Kemungkinan nasabah tersebut terkena aturan limit akumulasi KUR atau sudah kehabisan kuota KUR. Jika sudah begini, debitur tidak bisa dipaksakan untuk menerima KUR, tetapi wajib naik kelas ke pinjaman Kupedes. Yang kedua, yaitu adanya pembatasan ekspansi atau penyaluran kredit. Pembatasan ini dilakukan berdasarkan tingkat NPL atau non-performing loan, alias tunggakan di atas 3 bulan pada suatu unit kerja BRI, baik itu Kupedes ataupun KUR. Khusus untuk KUR, apabila tingkat NPL di unit kerja teman-teman berada di angka 5% selama 3 bulan berturut-turut, maka unit tersebut dilarang menyalurkan KUR pada bulan berikutnya. Jika teman-teman ingin mengajukan KUR di suatu unit kerja, baiknya kalian harus berkonsultasi dulu dengan mantri yang mengelola. Minimal kalian memiliki nomor WhatsApp mantri di wilayah kalian, sehingga kalian dapat mengetahui apakah unit kerja kalian ini masih diperbolehkan menyalurkan KUR atau tidak. Sehingga kalian memiliki gambaran mengenai proses pengajuan KUR
akan diterima atau ditolak. Kapan unit kerja dengan tingkat kredit macet di atas 5% dapat menyalurkan KUR kembali? Jawabannya, sampai unit kerja tersebut bisa menurunkan tingkat NPL menjadi di bawah 5%. Yang ketiga yaitu aturan pembatasan lainnya. Ada beberapa aturan pembatasan lain selain pembatasan ekspansi yang mungkin menyebabkan pengajuan KUR kalian terhambat atau bahkan ditolak. Di antaranya, pertama, maksimal kenaikan plafon adalah 30% dari plafon pinjaman terakhir. Berlaku di semua BRI unit dan semua jenis pinjaman. Mungkin hal ini diberlakukan karena tingkat kredit macet Bank BRI secara nasional sedang tinggi, ditambah kondisi ekonomi nasional yang sedang melemah. Jika pengajuan KUR kalian kenaikannya lebih dari 30%, kemungkinan pengajuan kalian akan ditunda atau bahkan ditolak. Karena semua aturan ini akan diaudit oleh internal BRI. Yang kedua yaitu pasangan debitur suami atau istri dilarang memiliki pinjaman lain pada waktu yang bersamaan kecuali kredit konsumtif. Hal ini dilakukan untuk menurunkan potensi tunggakan pada pinjaman KUR yang diajukan. Kita ingat dulu pernah ada aturan BRI yang memperbolehkan pasangan debitur suami atau istri menerima fasilitas kredit KUR alias double kredit dengan syarat memiliki usaha yang berbeda. Berdasarkan hasil evaluasi, ternyata banyak debitur dengan kondisi seperti ini mengalami tunggakan bahkan sampai macet. Mungkin itulah penyebab double kredit atau debitur dan pasangan memiliki pinjaman bersamaan sekarang sudah dihapuskan atau sudah dilarang. Yang ketiga, pinjaman KUR lama harus dilunasi terlebih dahulu. Berlaku juga untuk debitur naik kelas, yaitu ke Kupedes atau Kupra. Pengajuan KUR kalian lama tidak cair, mungkin salah satunya karena KUR lama belum dilunasi. Hal ini perlu dilakukan agar pengajuan kalian lolos SIKP atau Sistem Informasi Kredit Program, yaitu sebuah sistem dari OJK agar penyaluran kredit subsidi tepat sasaran dan tidak terjadi double penerimaan kredit subsidi. Yang keempat, debitur yang pernah atau sedang menerima kredit modal kerja atau investasi baik di BRI atau lembaga keuangan lainnya tidak berhak untuk menerima KUR kembali, meskipun kredit modal kerja dan investasi yang lama sudah dilunasi. Pembahasan yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama, debitur memiliki banyak pinjol atau pinjaman online. Memiliki banyak pinjaman online akan mempengaruhi perhitungan kemampuan bayar calon debitur yang analisanya dilakukan oleh Mantri. Hal ini menyebabkan pengajuan kalian ditolak atau jumlah pengajuan diturunkan dari pengajuan semula. Yang kedua, yaitu debitur memiliki tunggakan di pinjol atau pinjaman online. Pada kondisi ini, meskipun pinjol nasabah hanya satu saja, akan tetapi kondisinya menunggak, bahkan macet, maka kemungkinan besar pinjaman KUR 2025 kalian akan ditolak. Biasanya terjadi pada cicilan-cicilan pulsa HP, token listrik, atau pay later yang jumlahnya kecil, sehingga mungkin kalian lupa atau sengaja tidak memperhatikan padahal masuk ke dalam data slik OJK. Oleh karena itu, hati-hati dengan pinjol dan pay later, jangan sampai telat bayar atau jangan sampai akun kalian dipinjamkan pada orang lain. Yang ketiga yaitu terindikasi judi online. Untuk melakukan pengajuan pinjaman KUR, kalian harus memiliki rekening BRI. Sebelum diproses, rekening kalian akan dicek apakah terindikasi judi online atau tidak. Jika ada indikasi judi online, maka pengajuan KUR kalian kemungkinan akan ditolak. Yang keempat yaitu ketidaksesuaian pengajuan kredit KUR.
Apabila pengajuan KUR kalian terindikasi akan dipergunakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak lain atau tidak digunakan sendiri, maka kemungkinan besar pengajuan kalian akan ditolak. Selain itu, jika tujuan penggunaan kredit bukan untuk keperluan modal kerja, seperti untuk biaya renov rumah, biaya kuliah anak, biaya pembelian kendaraan yang tidak meningkatkan omset usaha, maka pengajuan tersebut biasanya akan dipertimbangkan lagi oleh kepala atau manajer. Jadi itu tadi faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pengajuan KUR BRI tahun 2025 kalian terhambat atau bahkan ditolak oleh pihak BRI. Semoga ini bisa membantu kalian agar pengajuan KUR BRI kalian bisa tembus dan di ACC. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ENR Project Review supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.